Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Kalau pada pertemuan yang lalu Ibu sudah membahas mengenai pengertian dan syarat kalimat efektif. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai ciri-ciri kalimat efektif, tak lupa Ibu selalu mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan, kebersihan, baik diri maupun lingkungan. Tetap ikuti protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya dengan jaga jarak. Oke, nah sudah siap mengikuti pembelajaran pada kali ini? Oke, simak secara teliti. Nah, jika pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian dan syarat-syarat kalimat efektif, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Ya. Perlu kalian ketahui, ketika kalian membuat sebuah karangan, khususnya adalah karangan ilmiah, haruslah menggunakan kalimat yang efektif. Artinya, kalimat tersebut harus jelas, benar, dan hemat, sehingga mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Nah, sebuah kalimat dinyatakan efektif jika memenuhi beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Ada 6 ciri-ciri kalimat efektif. Keenam ciri-ciri kalimat efektif ini berdasarkan beberapa sumber yang telah Ibu baca, kemudian Ibu rangkum. Ibu menyimpulkan ada 6 ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama yakni kesatuan gagasan, yang kedua kepaduan, ketiga pemusatan, keempat kehematan, kelima kelogisan, dan keenam kesejajaran. Nah, dari keenam ciri tersebut kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kesatuan gagasan atau keutuhan gagasan. Apa sih yang dimaksud dengan keutuhan atau kesatuan gagasan? Ada yang tahu? Oke, tepat sekali. Kesatuan gagasan adalah kalimat harus memiliki struktur gramatikal yang utuh. Nah, struktur gramatikal yang utuh itu maksudnya apa? Maksudnya dalam sebuah kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Fungsi kalimatnya pun lengkap. Nah, jika dalam sebuah kalimat tidak memiliki subjek, hanya memiliki predikat, berarti itu bukan ciri kalimat efektif. Karena apa? Karena tidak memenuhi ciri yang pertama, yakni kesatuan gagasan. Kemudian, yang kedua adalah kepaduan. Suatu kalimat dinyatakan padu jika hubungan yang logis di antara unsur-unsur di dalam kalimat. Unsur-unsur ini misalnya antar klausa ataupun antar frasa. Nah, jika kalimat tidak padu, maka hal tersebut akan menjadikan kalimat tersebut tidak efektif. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemusatan. Pemusatan artinya adalah upaya penulis untuk menonjolkan salah satu bagian dalam kalimat sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, kita tonjolkan inti kalimat sesuai kebutuhan berdasarkan perspektif dari penulis. Yang keempat adalah kehematan, dari kata dasar hemat. Berarti menggunakan kata yang tidak berlebihan atau tidak mubazir, yang notabene sudah memiliki makna yang sama. Yang keenam adalah kelogisan. Logis artinya adalah masuk akal, berarti kalimat tersebut sesuai dengan ejaan yang telah berlaku. Dan yang terakhir adalah kesejajaran. Kesejajaran di sini mengandung makna kesamaan bentuk, baik itu kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, itu beberapa ciri yang harus kalian perhatikan ketika menyusun kalimat. Nah, dari penjelasan tersebut sekarang coba kalian perhatikan contohnya, dimulai dari yang kesatuan gagasan. Dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Nah, kalau kita perhatikan, di sini tidak jelas mana subjeknya dan mana predikatnya. Hal ini karena kesalahan dalam penggunaan kata dalam.
ya. Sehingga untuk mengubah kalimat tersebut menjadi efektif, kata dalam kita hapus sehingga menjadi kalimat buku ini mengandung pelajaran filsafat. Nah, kalau sudah diubah seperti ini, maka akan terlihat mana yang sebagai subjek dan mana predikatnya. Adapun objek itu tambahannya. Ya. Berikutnya, yang kedua adalah kepaduan. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang dan atap. Kalau kita perhatikan, awalnya kalimat tersebut terdiri atas dua klausa ya, ada hubungan sebab dan akibat. Ya, ayah libur, ya kan, sebab dan akibatnya memperbaiki talang dan atap. Kalau kita perhatikan contoh di sini, terdapat dua penggunaan konjungsi yang bermakna beda. Yang pertama, konjungsi karena, menyatakan hubungan sebab akibat, dan konjungsi yang kedua adalah maka, menyatakan simpulan. Nah, karena kita sudah mengetahui kalimat ini merupakan hubungan sebab akibat, maka jelas sekali kata penghubung yang harus dihapus agar menjadi kalimat efektif adalah konjungsi maka. Jadi pembetulannya adalah sebagai berikut. Karena ayah libur, ayah memperbaiki talang dan atap. Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan kepaduan. Nah, berikutnya contoh yang selanjutnya adalah pemusatan. Tadi sudah kita bahas, inti dari pemusatan itu adalah menonjolkan inti kalimat sesuai kebutuhan berdasarkan perspektif penulis. Nah, kita perhatikan contohnya. Kami memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Nah, di sini muncul pertanyaan, siapa sih yang kita kasih pemusatan atau penekanan itu siapa? Nah, kalau keinginan penulis adalah yang dipusatkan adalah yang memilihnya, ya, maka pembetulannya bagaimana? Kita bisa menambahi dengan partikel lah. Pembetulannya adalah sebagai berikut. Kamilah yang memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Jadi pemusatannya itu terletak pada siapa yang memilih ketua RT. Kamilah. Nah, di sini kan ada pemusatan atau penekanan. Ya. Berikutnya adalah kehematan. Hemat berarti tidak mubadir, tidak berlebihan dalam penggunaan kata. Nah, contohnya sekarang diperhatikan. Nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ya. Di sini ada beberapa penghamburan kata, ya. Yang pertama adalah kata apa? Ada yang bisa menebak? Oke. Penggunaan nama ya, nama. Di sini kan jelas Fatimah. Fatimah itu pasti merujuk kepada nama, tidak mungkin merujuk kepada jalan ya kan, nama. Kemudian yang mengenakan kerudung putih. Ya, coba kita ingat-ingat, imbuhan yang menyatakan itu memakai, bermakna memakai. Biasanya ditandai dengan imbuhan apa? Penggunaan imbuhan apa? Ya, tepat sekali, imbuhan be. Ya, be di sini bisa menjadi ber, bisa menjadi bel ya. Di imbuhan be. Nah, imbuhan be itu salah satunya bermakna memakai. Nah, sehingga pembetulannya itu adalah cukup dengan gadis berkerudung putih itu Fatimah ya. Jadi menghilangkan kata gadis, yang mengenakan kerudung itu kita pergunakan imbuhan ber, jadinya berkerudung putih itu Fatimah. Jadi terlihat lebih efektif, lebih hemat dibandingkan dengan kalimat sebelumnya karena sama-sama bermakna sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelogisan. Logis itu artinya adalah masuk akal ya, bisa diterima. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Semua warga desa Cibodas memenuhi undangan kepala desa, kecuali Bejo, Tarjo, dan Marno. Nah, coba kalian amati. Logis tidak sih kalimat ini? Oke, di sini ada kata semua warga desa. Tetapi
ada pengecualian bejo, tarjo, dan marno. Berarti logis tidak? Tidak ya. Berarti pembetulannya jelas, kita menghapus kata kecuali bejo, tarjo, dan marno. Sehingga pembetulannya adalah semua warga desa Cibodas memenuhi undangan kepala desa. Jadi lebih masuk akal dibandingkan dengan yang tadi. Tadi semua ikut, tapi kok ada pengecualian, berarti tidak logis. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesejajaran atau paralel, seimbang. Itu arti dari sejajar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya penggunaan bentuk kata kalau sama-sama menggunakan imbuhan ber ya dalam satu kalimat sama. Kalau penggunaan frasa itu juga satu rangkaian juga sama. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Kebetulan sudah saya kasih, ada yang saya cetak miring ya. Nah, perhatikan. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Oke, kalian perhatikan kata yang kebetulan sudah saya cetak miring ya. Kata tersebut adalah, ini masing-masing sudah jelas ya, menggunakan frasa ya, frasa. Tapi bagaimana dengan imbuhannya? Yang namanya sejajar itu kan berarti sama. Nah, yang pertama itu menggunakan imbuhan pean, pengecatan. Kemudian yang ketiga juga sama, pean, pengujian, ya kan? Kemudian yang ketiga juga pean, pengaturan. Nah, kita lihat yang kedua. Di sini justru menggunakan kata imbuhan me ya, menjadi memasang penerangan. Nah, yang tidak sejajar jelas sekali, yakni kata memasang. Pembetulannya bagaimana? Kalau kita melihat dari kata yang cetak miring yang pertama, ketiga, dan keempat sama-sama menggunakan imbuhan pean, maka memasang ini pun harus diganti. Penggantiannya apa? Jelas menggunakan imbuhan pean. Nah, peannya sehingga menjadi pemasangan. Nah, pembetulannya adalah seperti ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, itu contoh-contoh dari ciri-ciri kalimat efektif. Oke, sampai di sini. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi berkaitan dengan ciri-ciri kalimat efektif, nah, Ibu memberikan kalian evaluasi atau pelatihan, yakni Ibu minta kepada kalian untuk memperbaiki kalimat-kalimat di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang efektif. Ada 5 buah pertanyaan, silahkan kalian kerjakan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama tugas kalian masing-masing. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga jarak, salah satunya. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.